warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Disperindak Kota Palu. Dengan kita juga hadir Bapak Kepala Dinas Kominfo Kota Palu dan Bapak Kepala Bagian Humas Kota Palu serta rekan-rekan media yang saya banggakan. Hari ini Senin tanggal 8 Juni tahun 2020, kami dari Satgas Pemantauan dan Pengendalian Penyebaran COVID-19 Kota Palu akan merilis updating data pemantauan COVID-19 Kota Palu. Pertama, untuk kasus pelaku perjalanan, hari ini dilaporkan kasus baru sejumlah 23 kasus pelaku perjalanan. Dan yang masih dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 102 kasus pelaku perjalanan. Yang telah selesai dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 1.823 total hingga hari ini. Dan untuk kasus orang tanpa gejala, orang tanpa gejala adalah orang yang terindikasi kontak erat dengan kasus terkonfirmasi positif. Jadi dari 16 kasus terkonfirmasi positif Kota Palu, tim surveillance Kota Palu telah melakukan tracking, dan dari hasil tracking untuk sampai hari ini sudah 123 OTG yang telah di-tracking, dan dari 123 OTG telah dilakukan rapid, dan yang hasilnya reaktif ada 7 kasus OTG. Jadi telah dirawat di Pondok Perawatan OTG dan ODP di Asrama Haji di Kota Palu. Namun laporan yang untuk rilis, karena baik by name, by address, itu laporan baru adalah 20 kasus OTG. Jadi dari 123 yang baru masuk sampai jam 1 tadi ada 20 kasus OTG. Untuk kasus ODP, hari ini tidak ada laporan baru, yang masih laporan pemantauan sejumlah 4 kasus, dan yang telah selesai dilakukan pemantauan total hingga hari ini sejumlah 238 kasus ODP. Untuk kasus pasien dalam pengawasan, hari ini juga tidak ada laporan kasus baru yang masih dirawat. Untuk kasus PDP sejumlah 4 kasus. Untuk kasus terkonfirmasi positif COVID-19, hari ini tidak ada laporan kasus baru, dan diinformasikan bahwa 16 kasus terkonfirmasi positif di Kota Palu semuanya telah dirawat di rumah sakit. Jadi sekali lagi, 16 kasus terkonfirmasi positif Kota Palu semuanya telah dirawat di rumah sakit. Dengan rincian 3 kasus dirawat di rumah sakit Undata, 2 kasus dirawat di rumah sakit Anutapura, 5 kasus dirawat di rumah sakit Madani, dan 6 kasus dirawat di rumah sakit Wirabuana. Jadi sekali lagi, informasi bahwa semua kasus terkonfirmasi positif nanti Kota Palu di jumlah 16 telah dirawat di rumah sakit. Selanjutnya adalah informasi untuk pos-pos pemeriksaan di pintu-pintu masuk Kota Palu.
Di pos pemeriksaan Tawaili dilaporkan hasil screening ada 112 kasus pelaku perjalanan. Di pos pemeriksaan Pantolo Arwani hasil screening 35 kasus pelaku perjalanan. Di pos Watu Sampu hasil screening ada sejumlah 272 kasus pelaku perjalanan. Di pos pemeriksaan Bandara Mutiara Sis Jufri hasil screening 71 pelaku perjalanan. Dari hasil screening di pos-pos pemeriksaan yang menunjukkan hasil rapidnya reaktif, maka kita bawa ke pondok perawatan untuk dilakukan pemantauan sampai masa 14 hari. Selanjutnya informasi di pondok perawatan Asrama Haji Kota Palu bahwa yang telah dirawat hingga hari ini sejumlah 34 kasus, yang hampir sebagian besar adalah kasus-kasus dari hasil screening di pos-pos pemeriksaan pintu masuk, utamanya pos pemeriksaan pintu masuk jalan darat. Hasil pemeriksaan screening menunjukkan rapid reaktif, maka akan dirawat di pondok perawatan UTP dan UTP yang di asrama haji. Demikian informasi untuk updating data pemantauan COVID-19 di Kota Palu. Selanjutnya ada informasi dari Bapak Kepala Dinas Dipindak. Baik, akan saya sampaikan barang masuk ke Kota Palu. Untuk hari kemarin beras masuk sekitar 15,5 ton, gula 10 ton, kemudian telur 1.110 rak masuk Kota Palu. Yang cukup banyak kemarin minyak goreng sekitar 750 dos, atau kalau kita konversi ke beras sekitar 9 ton. Kemudian ketersediaan barang untuk di beberapa pasar. Untuk LPG saat ini tersedia sekitar masih 200.000 ton, 3.800 tabung. Kemudian minyak goreng tersedia di distributor sekitar 990 dos. Tepung terigu tersedia sekitar 2 ton. Kemudian minyak goreng ada sekitar 6.900 dos. Untuk beras, selain di pasar-pasar masih tersedia sekitar 100 ton lebih. Di Bulog itu saat ini tersedia sekitar 2.690 ton. Untuk gula di Bulog tersedia sekitar 330 ton. Sapi beku, daging sapi beku sekitar 13 ton. Terkait dengan harga barang, untuk beras masih berkisar antara 9,5 sampai 12.000. Kemudian untuk gula 12,5 sampai dengan 15. Kemudian untuk daging untuk di pasaran sekitar 115 sampai 120, sementara daging beku harganya masih 80. Kemudian LPG yang 3 kilo sesuai dengan head yang ada, yaitu 16.000. Selain itu akan saya tambahkan kaitannya informasi sedikit kaitannya dengan perkembangan COVID. Bahwasanya saat ini sudah dilakukan tim surveillance tracking terhadap semua kasus-kasus 16 kasus positif kemarin yang terkonfirmasi. Saat ini 16 kasus tidak lagi
karena lagi tren ini isolasi mandiri semua. Bahasanya saat ini sudah 16 kasus sudah dirawat di rumah sakit seperti disampaikan, dan tracking kita sudah mencapai 120, 123. Artinya tim surveillance Dinas Kesehatan Kota Palu telah melakukan tugasnya, kemudian dari puskesmas surveillance telah bergerak dengan baik. Tapi saya tetap berharap kepada masyarakat, khususnya pasar, kemudian para pedagang yang berada di pinggir, termasuk masyarakat, agar tetap menggunakan protokol COVID atau corona, yaitu pertama menggunakan masker apabila keluar, kemudian cuci tangan, dan selalu jaga jarak. Khususnya bagi pedagang pasar, Manonda, Masomba, kawan juga, serta masyarakat mingguan, saya berharap tetap menggunakan protokol COVID. Tolong pedagang gunakan masker, konsumen juga menggunakan masker. Saya berharap dua belah pihak untuk saling mengingatkan supaya penyebaran COVID bisa kita tahan dan ke depan lebih baik lagi. Saya kira itu tambahan kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama terkait Bapak Wali Kota Palu, Bapak Dr. Anies Messi, alhamdulillah setelah melaksanakan rapid, beliau hasilnya non-reaktif. Jadi setelah mendengar informasi terkait adanya yang terkonfirmasi positif pada suatu acara yang Pak Wali Kota hadiri, besoknya Pak Wali Kota langsung melaksanakan rapid dan hasilnya non-reaktif. Kemudian bagi masyarakat Kota Palu agar lebih waspada lagi dan juga tetap menjalankan protokol kesehatan lebih ketat lagi, karena ada 123 OTG hasil daripada tracking tim surveillance Dinas Kesehatan Kota Palu yang kami akan rawat, tapi kita menjaga jangan sampai ada beberapa mungkin OTG yang belum sempat yang kita rawat dan kita tracking, sehingga bisa mengakibatkan penyebaran COVID-19 ini lebih luas lagi. Sehingga apabila tidak terlalu penting, kami berharap masyarakat Kota Palu agar kiranya di rumah saja dan tetap menggunakan masker, rajin cuci tangan menggunakan sabun, dan selalu jaga jarak. Terima kasih penyampaian kami. Saya kembalikan kepada Ketua Tim Surveillance, Pak Dr. Rahmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rilis updating data pemantauan COVID-19 Kota Palu. Sekali lagi untuk seluruh masyarakat Kota Palu, jangan panik, jangan lengah. Mari bergotong royong bersama-sama kita cegah dan lawan COVID-19.